A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita ketemu lagi dalam podcast Yayasan Hasanat Bajikan. Kita berada di kawasan Yayasan Hasanat Bajikan di Wisma Agus. Dan Yayasan Hasanat Bajikan itu membawahi 4 sekolah. SD, MTS, SMK, MA. Dan SD-nya insya Allah tahun depan akan buka SD bilingual. Jadi SD dua bahasa. Mudah-mudahan maju, berkembang, banyak peminatnya. Nah, itu untuk SD bilingual mulai tahun akan datang. Dan juga alhamdulillah juga SD-nya juga berkembang maju, MTS berkembang maju, Alia berkembang, dan juga MA juga berkembang. Di samping itu, di Hasanat Bajikan itu ada boarding school. Jadi anak yatim, yatim piatu, fakir miskin. Bagi anak yatim, yatim piatu, fakir miskin yang tinggal di dalam, itu mereka nggak bayar. Nggak bayar. Kecuali kalau yang ada orang tua. Nah, kemudian ada lagi, ini kita ada tahfiz. Jadi anak-anak untuk ngapal tahfiz. Ada yang 7 juz, ada yang 8 juz. Dan juga kita juga ada produksi roti yang setiap hari sudah kita nikmati di pengajian setiap hari. Ada juga singkong, kebun singkong dan perikanan. Perikanannya 3 bulan itu kita biasanya panen dimakan anak-anak dan juga semua orang-orang yang tinggal di Hasanat Bajikan. Malah ibu-ibu juga pernah dapat juga dulu. Kita kasih apa dulu itu ikan apa dulu? Ikan mas ya. Dan juga di Hasanat Bajikan ada ekonomi umat yang anak-anak belanja, orang lain belanja juga bisa. Dan di Hasanat Bajikan juga ada ini kajian setiap hari. Offline dan online. Dan di sini, tinggal di rumah ini, tempat ngaji ini, ada saudara-saudara kita yang ahli surga. Mereka nggak bisa melihat, tapi mereka juga di sini kan sholat, ibadat, tahajud. Nah, jadi itulah Hasanat Bajikan itu. Nah, sekarang podcast terakhir itu kan banyak yang keluar air mata, bersimbah air mata ya. Apa yang menyebabkan orang ketika membaca Al-Quran itu keluar air mata? Iya, pertama mereka bersimbah air mata itu bukan kemauan dia. Nggak dibuat-buat. Nggak bisa, karena nggak bisa itu dibuat. Untuk orang nangis, untuk orang ketawa, apalagi itu baca Al-Quran, nggak bisa dibuat-buat. Coba kita lihat suratnya 53. Ayatnya 41 sampai 44-nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya pada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Nah, jadi orang itu bisa ketawa, orang itu bisa nangis itu karena Allah itu. Nggak bisa tuh orang tuh saya. Kalau kita lihat Bu Indah itu kalau dia lagi baca Zoom tuh, aduh ketawa, senang, bahagia, euforia itu nggak bisa dibuat itu. Cuma karena pas baca Al-Quran aja Pak? Ya di luar ngaji baca Quran juga sama. Apalagi kalau lagi baca Quran kan. Nah nanti nangis tadi nggak bisa itu dibuat-buat. Apalagi ngaji Quran kan. Siapa yang bikin dia nangis? Allah itu. Kenapa? Karena tersentuh dengan ayat itu. Nah dia tersentuh dengan ayat itu.
Coba kita lihat dulu nih. Sebetulnya salah satu tanda orang percaya dengan ayat Allah itu, yaitu yang hati tersentuh kalau dengar ayat-ayat yang menyinggung dia kan. Coba lihat suratnya 5. Ayatnya 83, 84 sampai 85. Apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata, Masya Allah, disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. 84. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang soleh. 85. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi ya orang mendengarkan ayat Allah, dia nangis itu anu sekali, tersentuh hatinya itu. Bukan maunya dia itu. Ya makanya kita kan nggak bisa. Dari bikin begitu nggak bisa. Karena itu dari Allah kan. Ya tersentuh dengan hatinya itu. Nah, kadang-kadang yang orang nangis itu kenapa? Ngenain ke diri dia. Oh ya itu ayat itu ya. Nah begini, oh ya begini, oh ya begini itu. Merasakan. Ya dia merasakan, dialami oleh dirinya kan. Nah makanya kan kalau kita misalnya suka ngaji nih, apa di Zoom, apa di sini kan, suka ada satu yang nangis gitu kan. Karena nggak bisa dia buat nangis itu kan. Yang bikin dia nangis itu ya Allah. Karena dia tersentuh dengan ayat itu kan. Kita lihat lagi surat 17, ayatnya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, berimanlah kamu kepada atau tidak berusaha beriman, sama saja Allah sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya. Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Ayat 18-nya, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti terpenuhi. Ayat 19-nya, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka tertambah khusyuk. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi kita lihat ini ayat ini. Jadi pertama Allah katakan, kamu beriman, kamu nggak beriman dengan Allah itu sama aja kata Allah. Orang dulu maupun orang sekarang, kalau dia tersentuh dengan ayat Allah itu, meskipun kamu nggak beriman, Allah dia nanti akan tersungkur sujud. Dia mendengarkan ayat-ayat Allah itu bagi orang beriman. Makanya dia nggak bisa dibuat-buat kan, nggak bisa dibuat-buat, karena itu dari Allah langsung itu. Mau dipaksa-paksa nangis nggak bisa. Ada juga di sini dulu kan ada ustazah mau pura-pura nangis ketahuan. Ada kan di sini kan? Pernah kan? Baca Bismillah udah nangis. Cuman ketahuan kan kalau itu bukan dari dalam kan? Karena dari dalam itu kelihatan. Kecuali sudah berjalan baca Al-Quran. Ya setelah baca ininya, baca teks ayatnya, kena ke dia, baru dia nangis itu. Nah memang sebetulnya ya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah itu salah satu tandanya yaitu tersungkur sujud untuk dia dengarkan ayat-ayat Allah itu. Bergetar hatinya. Iya, bergetar hatinya. Makanya kan di surat 8 kan ayat 2 itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mata gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya.
dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya, nah ini nih. Jadi kalau orang-orang yang beriman dengan Allah itu disebut nama Allah, gemetar, ada getaran hati. Dibacakan Allah, nambah iman. Hanya kepada Allah mereka tawakal. Nah, tapi Allah kasih tahu yang orangnya benar-benar disebut nama Allah, gemetar hatinya, dibacakan Allah tambah imannya dan tawakal. Itu gimana nih? Amalnya dia bisa benar-benar ini. Ini di ayat 3 dan 4-nya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, jadi orang-orang yang nanti disebut nama Allah, gemetar hatinya, dibacakan tambah imannya, tawakal. Ini kalau dia ini sudah masuk ke sini, nah ini nih tandanya apa nih? Satu, dia didirikan sholat. Kedua, dia suka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Hadiahnya 4. Hadiah pertama, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatan inda rabbihim, dikasih harkat derajatnya tinggi. Yang ketiga, wa maghfiratun, dosanya diampuni. Yang keempat, diberi rezeki yang berkah. Arti berkah itu ada aja rezekinya. Terus gitu, berkesenambungan. Belum habis yang ini, datang lagi, yang baru lagi. Belum habis yang baru, datang lagi. Nah itu namanya rezekinya berkah. Tapi tidak akan berkah itu kalau nggak ada dua ini. Orang sholat saja, nggak infak nggak bisa. Atau orang infak saja, nggak sholat nggak bisa. Mesti dua-duanya jalan nih, paralel. Tapi mungkin ada juga Pak Kiai orang yang hatinya keras kali Pak Kiai, yang dia tidak pernah tersentuh gitu dengan ayat-ayat Allah. Ada juga Pak Kiai orang yang hatinya keras. Kalau dia nggak ngerjain dua ini bisa. Tapi kalau orang yang ngerjakan dua ini, sepengetahuan saya dan sepengalaman yang kita temuin orang-orang, nggak ada yang nolak. Kalau sudah dua ini dulu nih. Makanya kenapa dua ini itu sampai Allah ingatkan nih di dalam surat 14 ayatnya 31. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari ketika dia ada lagi jual beli dan persahabatan. Shadaqallah. Jadi Allah kasih tahu, katakanlah kepada orang yang telah merasa beriman nih. Kalau kamu masa beriman, dua dulu tandanya nih, sholat, infak. Sebelum kamu mati, sebelum tidak ada jual beli lagi, sebelum tidak ada persahabatan lagi, sebelum tidak ada saling tolong-menolong lagi. Dua ini dulu nih, kalau kamu ngaku beriman nih, kata Allah. Kalau belum itu belum. Makanya dia tidak akan tersentuh kalau belum dua ini. Atau bisa juga dia dari sebelum ini, kemudian dia baca ayat ini, terus ayat dia tersentuh, dia menjadi kebalikannya. Dia makin kencang sholatnya, makin kencang infaknya. Tapi ada juga Pak Kiai yang udah sholat rajin, tapi kikir gitu Pak Kiai. Berarti dia sholat rajin, ngaji rajin, tapi dia kikir, nggak diterima nanti. Kenapa nggak diterima? Ya surat 392. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sadaqallah. Nah, jadi misalnya ada orang nih ngajinya kencang, sholatnya kencang, wow, pokoknya hebat lah. Tapi dia kikir, gak bisa. Dia tidak akan sempurna iman ibadahnya kalau dia tidak berinfak ini. Termasuk kafir juga Pak? Masuk kafir juga. Kenapa masuk kafir juga? Karena suratnya surat 2, 254.
Saya baca ya Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Nah, jadi Allah panggil, hai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu. Waktunya sebelum tidak ada jual beli lagi, sebelum tidak ada persahabatan lagi, sebelum tidak ada saling tolong menolong lagi. Dan orang-orang yang menolak infak ini, wal kafirun humuz zalimun. Orang kafir itu gelap. Jadi dianggap kafir dia. Ibu kacamatanya. Nah sekarang kebalikannya nih, cegar, tapi nggak sholat. Ada juga ya. Atau dia fasik, nggak bisa juga. Surat 9, ayatnya 53. 9:53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Nah, nggak bisa. Jadi dia orangnya, orang mengatakan, dia tuh generous person. Generous sebenarnya suka senang, sedekah gini. Tapi dia fasik. Nah, siapa sih orang fasik itu? Lanjutkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Shadaqallah. Satu lagi. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan akan mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi tadi orang yang dia infak, lapang sempit, dia cegar, tapi nggak terima kalau dia fasik. Siapa tuh orang fasik? Orang fasik itu satu, nggak percaya sama Allah. Kedua, nggak sholat. Ya mungkin sholat juga dia, selagi dia mau. Selagi dia nggak mau, nggak sholatnya. Nah, itu orang adalah fasik. Meskipun dia cegar-cegar infak sedekah, nggak bisa. Malah Allah katakan, jangan menarik hatimu hartanya dan anaknya, kami akan nyiksa dia di dunia dan di akhirat. Nauzubillah. Kalau seperti yang non muslim itu bagaimana Pak? Kenapa? Kalau yang non muslim Non-Muslim kan banyak infak. mereka. Oh, dia orang non muslim, dia berinfak sedekah. Oh, kalau dia muslim, lihat surat 14 ayat 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Jadi kalau orang kafir ya, kafir itu bagi dua. Ada satu kafir yang memang di luar Islam, atau orang Islam yang nggak sholat, dia nggak percaya Quran. Sama sekali Allah katakan amal-amal ibadah dia itu adalah bagaikan debu. Gimana sih debu? Cus. Jadi nggak dianggap oleh Allah. Banyak juga yang sebagai orang yang berinfak tapi di luar, maksudnya untuk keluarga pelit gitu. Maksudnya siapa orang yang utama itu untuk diinfakkan itu sebenarnya siapa Pak? Nah, itulah yang kadang-kadang orang masih asing itu ya. Padahal sebetulnya itu di Quran itu baru surat Al-Baqarah pada itu ya. Masih asing itu, padahal seperti surat 2:14 tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2:214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan Nah, 2:15-nya. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah
diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Jadi orang banyak nggak tahu kalau itu orang tua dulu. Orang tua, mertua kalau masih ada. Saudara termasuk. Jadi kalau orang misalnya dapat uang 100.000 nih, 20 keluarkan di luar. Ini 80%-nya kan ke keluarga, berarti suami, istri, semua itu 80%-nya kan. Kalau yang mengeluarkan 20. Jadi kalau yang mengeluarkan 50, kan 50 masuk ke dalam, 50 keluar. Yang lebih enak itu 50, gampang hitungnya. Nggak usah pakai kalkulator. Langsung belah semangkuk. Langsung belah dua. Nah, yang kedua kerabat. Berarti kerabat itu kan adik, kakak, saudara gitu. Yang ketiga baru ke anak yatim, keempat baru fakir miskin, dekat sabilillah, sampai itu orang-orang di jalan Allah. Nah ini apa saja kamu infakkan buat orang ini, semuanya itu Allah mengetahuinya. Nah cuman kalau dia kafir tadi, apa kafir di luar Islam atau kafir yang orang Islam, nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Surah 24 ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi tidak ada apapun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Nah jadi orang yang ingkar pada Allah atau kafir, atau dia kafir orang Islam atau di luar Islam, amalannya itu bagaikan fata morgana. Kalau fata morgana kan kalau kita misalnya kita haus nih, pingin minum, kok kayaknya ada air tuh ya. Terutama kita kalau naik mobil tuh kan, ini loh, kok ada air tuh. Kalau tahu udah datang nggak ada itu. Nah itulah fata morgana. Iya, hanya bayangin aja. Nah yang lebih berat laginya itu sebetulnya kalau orang di luar Islam atau orang Islam yang nggak infak tuh dia. Biaya selanjutnya itu coba 40-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau keadaan orang-orang yang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Bayangin, jadi kalau orang yang ingkar tadi orang Islam nggak ngerjain, atau orang ingkar di luar Islam itu sama kayak berada di dalam lautan yang dalam, ombak, gelap gulita, sampai dia ngeluarin tangan aja nggak kelihatan. Saking gelapnya itu. Benar-benar gelap. Gara-gara dia kafir itu. Nah sebetulnya yang Allah kehendaki itu, orang itu nyembah Allah dulu. Kalau dia nggak nyembah Allah, dia minta kepada selain daripada Allah. Seperti surat 13-14 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangan ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Jadi orang yang minta kepada selain Allah, apa minta ke Nabi, kayak Tuhan Yesus, atau minta kepada pohon kayu, dukun, sama kata Allah, sama itu, ya bisa ke kuburan. Jadi Allah gambarkan itu seperti orang mau minum nih, terus diberentangkan tangannya, begini. Jadi belum nyampai ini airnya, udah habis duluan. Di ujungnya itu doa orang kafir itu sia-sia, sesat.
Nah makanya tadi itu kenapa untuk orang yang diakuin oleh Allah beriman itu minimal itu ada 2 itu. Sholat dia nggak pernah tinggal, apalagi kalau tambah tahajudnya, dan berinfak sedekah. Sebelum 2 ini belum Allah aku. Pak Kiai, tadi kan kalau orang beriman itu apabila dibacakan Al-Quran bertambah imannya. Ada juga orang yang dibacakan Al-Qurannya kayak orang yang diruqyah itu dia seperti kepanasan gitu. Itu apa Pak Kiai? Apa emang dalam diri kita itu semuanya ada setan, jin atau apa gitu? Kok bisa buat kita seperti mendengar ayat itu seperti panas gitu Pak Kiai? Ya sebetulnya bagi orang yang nggak ngaji itu banyak setannya, banyak iblisnya itu. Makanya surat 43, 36, 37 itu bagi orang nggak sholat, nggak ngaji, nggak infak sedekah, sebenarnya dalam diri banyak setannya. 43, 36, 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah yaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi bagi orang yang nggak sholat, nggak ngaji, nggak infak itu sebetulnya memang Allah biarin setan masuk dalam dirinya sampai dia nanti masukkan setan betul-betul, namanya korin. Dan orang yang masukkan korin ini merasa dapat petunjuk, kita bilangin nggak bisa masuk. Ada yang nanya, Pak, apa tandanya orang itu punya korinnya? Tandanya apa? Cepat marah, cepat tersinggung, nggak ada maaf bagimu, dendam kusumat, marah ngamuk-ngamuk. Ya Allah. Susah memaafkan ya Pak. Wah, nggak ada maaf bagimu itu. Masya Allah, senang banget ya. Nah, dia lagi kemasukan setan ini, kemudian dibacakan Quran. Nah, dibacaan Quran, asal orang yang baca itu orang yang infaknya. Nggak kuat didengarnya. Tapi kalau orang yang baca itu dia nggak infak, bisa dia bukan dia baca lebih pintar lagi. Lo mau ngusir gue lebih pintar coba. Bener-bener ada yang kayak gitu. Soalnya saya merasakan pakai waktu awal-awal ngaji di sini itu, saya seperti mual, pusing, sampai saya muntah gitu. Apa di dalam diri saya juga? Iya bisa. Ya awal-awal saya ngaji cuma saya konsentrasi kepada dilawan terus, jangan ini. Soalnya keluar dari sini biasa aja. Ada yang dibacakan Al-Quran. Tapi di sini baru mual lagi, muntah lagi. Iya. Udah berapa lama itu ngajinya? Itu awal-awal. Awal-awal. Saya ngaji. Cuman saya disuruh Panasan jin. ini aja terus dilawan terus, jangan diikutin. Kalau saya ikutin saya nggak akan bisa ikut ngaji lagi. Iya. Jadi karena di dalam surat 26 ya. Ayatnya 210 sampai 212. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. 211. Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. 212. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. 213. Maka janganlah kamu menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Nah, jadi biasanya orang kemasukan nih. Dia kemasukan, dia bacain Quran, tapi orang baca ini orang yang sholat, ibadat, ngaji, dia nggak kuat dia. Nggak kuat Ada dia. sampai yang teriak-teriak gitu. Iya Pak bisa, Kiai. ya begitu. Nah, cuman kalau dia dibacakan oleh orang nggak infak, nah itu dia suka lebih dia seolah-olah dia lebih pintar deh. Iya. Dilawan sama dia Pak Kiai ya. Iya, jadi dia katanya nggak bisa kalau orang mau musir setan dia sendiri aja. Kata Allah, kamu aja kayak setan mau ngusir gue. Sesama biskota jangan saling mendahului.
Kecanggihan saya gitu ya. Masya Allah. Kan orang-orang yang tidak infak kan kafir. Iya. Nah, sedangkan jin kafir ini kan dia juga kafir kan? Iya. Mengusir saya gimana? Tapi kalau dia sholat, ngaji, infak, sedekah, nggak bisa dia. Nggak bisa berani dia. Apa Kiai? Kalau dia udah sholat terus ngaji bersedekah, tapi masih apa? Kalau bicara itu kasar gitu loh. Kenapa? Masih menyakitkan. Iya, menyakiti hati gitu loh. Jadi Kalau ngomong masih menyakiti. Iya. Ya betul. Kan gini dulu. Kalau sedekahnya dia ikhlas karena Allah juga. Soalnya kalau orang sedekah dia, sholat dia, ngaji dia, tapi bukan karena Allah, nggak bisa juga. Kenapa? Karena dia misalnya dia sedekah itu kan niatnya bukan karena Allah. Ya bisa juga karena ria, pamer, Konten pengen dikunci. di konten, iya. Orang kan korban aja kirim di konten, korbannya begini-begini. Padahal kenapa mesti begitu ya? Nah, coba lihat di surat 2264 itu. Surat 264. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Atau misalnya dia suka ngasih terus orang itu kayaknya nggak terima kasih. Dia omongin, tuh mana terima kasih? Gue ini kurang apa dengan dia? Kurang apa gitu. Berarti dia kan bukan mintanya kepada Allah kan? Iya, karena Kan sebetulnya kalau orang yang begitu itu rugi dong. Di ayat yang terakhir dibaca tadi apa? Allah nyentil tuh coba. Apa? Dia alatnya terakhir. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Nah, Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang kafir itu. Berarti masih kafir dia. Kenapa? Lah sering nyebut terus. Misalnya kalau dia karena Allah, lah yang balas kan bukannya dia. Misalnya nih kita ini bersedekah nih, ngasih si B nih. Nah kita mengharapkan itu kan Allah yang balas, bukan si B ini. Kalau si B ini dia juga pas-pasan juga, misalnya gimana kita mengharapkan dia. Dan kita juga berarti bukan beriman nih. Kalau yang beriman, saya berinfak ini kenapa? Karena Allah yang suruh. Nah saya mintanya bukan ke dianya, ke nyuruh ini kan. Nah Allah bilang kalau kamu kena aku tanggung jawab. Tapi kalau kamu itu bukan kena aku nggak tanggung jawab. Itu makanya latihan ikhlas juga di situ. Pak Haji, artinya emang kita nggak boleh ya berharap terima kasih dari orang lain? Gini, jadi untuk kita berharap terima kasih itu boleh-boleh saja. Cuma sebagai akhlak. Sebagai akhlak kan. Tapi sebetulnya kalau dia orang berikhlas betul-betul, dia nggak butuh juga ucapan terima kasih itu. Nggak butuh dia. Ada ayatnya itu. Coba lihat tuh, orang masuk surga itu nggak butuh ucapan terima kasih. Suratnya 76. Dari 5 ya. 5, 6, 7, 8, 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 76 Al-Insan. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah.
kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari Nah, nih. Boleh ya. Ini orang-orang berbuat baik tuh, dia masuk surga, dikasih minuman air kafur, senang gini-gini karena dulunya dia menunaikan nazar. Dulunya dia suka bersedekah, sedekah pada yatim, pikiran miskin itu. Dia juga nggak minta terima kasih. Harap ridho Allah. Iya, hanya mengharapkan ridho Allah. Tapi ada juga suka-suka ada orang ngomong, lu terima kasih juga kagak. Gue ini kurang apa gitu juga. Masya Allah, gitu ya Pak Kiai. Iya. Ini benar-benar yang emang terjadi sehari-hari. Wah, keseharian kita. Pasti Makanya juga sebetulnya dengan kita ngaji itu untuk memperbaiki kan. Iya juga ya. Selama ini kita kan kalau orang nggak terima kasih, kok dia nggak terima kasih? besok nggak dikasih lagi. Nah, kalau jadi itu kasusnya kalau kita memberi nih. Tapi gimana kalau kita kasusnya kita diberi, kita harus terima kasih sebagai akhlaknya. Dia mau minta terima kasih, nggak terima kasih kita bilang ya terima kasih kan. Makasih doain. Nah, cuman yang intinya itu berarti dia sedekah itu ikhlas karena Allah, bukan karena ini, bukan karena itu, karena Allah yang suruh gitu. Artinya ketika kita memberi seseorang itu bagaimana Pak Kiai? Beri, lupakan atau boleh nggak kita berharap semoga dia membalas gitu? Ini coba lihat nih. Suratnya surat 2 juga 265-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, harapannya supaya mendapatkan ridho Allah. Satu. Yang kedua, supaya mendapatkan keteguhan hati. Artinya keteguhan hati maksudnya jadi orang istiqomah, jadi orang yang bijaksana, jadi orang yang sabar, jadi orang yang gimana ya, cepat iba ke orang, jadi teguh hatinya itu, nggak tegaan. Nah, dia nggak mengharapkan dari orang itu, cuman harapan dia ini, ya Allah semoga dengan aku menginfakkan sebagian rezeki ini supaya aku dapat ridho-Mu ya Allah. Yang kedua, supaya aku teguh hati dalam menghadapi cobaan apapun juga, hatinya teguh, tetap istiqomah, tetap teguh hati juga itu maksudnya dikabulin semua amal ibadah Allah. Jadi bukan ke sini nih, Allah nih. Kalau seperti Nabi Musa ya, ketika Nabi Musa setelah membantu 2 anaknya Nabi Shu'aib, kemudian kan Nabi Musa bersender di pohon gitu, berharap berdoa ada kebaikan yang turun gitu. Ya, jadi dia berbuat baik nih, nolong 2 wanita ini, terus dia berdoakan supaya ya Allah semoga berikanlah aku kebaikan yang telah kau turunkan ke dunia ini kan. Jadi dia kan bukannya minta ke yang 2 ini nih, minta kepada Allah karena doakan. Coba lihat suratnya, surat 28. Nah, ayatnya dari 20 sampai 29. Kan ibu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Stop dulu ya, biar tahu ceritanya ini. Jadi Nabi Musa ini kan udah bujang-bujang kecil itu, kan dia anak angkat Fir'aun nih. Udah bujang-bujang kecil tuh mainlah ke kota Memphis. Kota Memphis itu nggak jauh dari Kairo itu ya.
Ya kayak kita misalnya Jakarta Tangerang kayak gitulah, mampir. Kemudian orangnya juga lagi lengah gitu. Kelihatanlah ada 2 orang berantem. Satu Bani Israel yang masih sama-sama dengan Nabi Musa ini kan Bani Israel. Yang satu adalah masih pamnya bapak angkatannya Fir'aun. Nah yang Bani Israel ini minta tolong ke Nabi Musa. Ditolong. Cuma ditolong itu ditinju. Bukan untuk membunuh dia. Rupanya tinjuan Nabi Musa ini keras. Meninggal. Lawan Nabi Musa makanya menyesal banget dia. Sampai dia doa, ya Allah, aku salah itu. Nah akhirnya dia merasa nyesal ini, kan orang di istana kan rapat kabinet, sidang kabinet terbatas dia. Panggil menteri, kemana nih? Waduh. Nah di sidang kabinet terbatas itu keputusannya Musa harus dibunuh. Tapi ada orang yang baik hati nih. Diam-diam begitu putusan itu, dia datangi Musa. Saatnya, lu lari. Keputusan kabinet tadi itu, lu harus dibunuh. Karena Musa lari. Terus lanjut. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, jadi kita lihat ini kan, setelah dia lari, dia sambil doa lari, ketemulah sama gerombolan orang yang tinggi-tinggi, gede-gede itu. Tapi di belakang orang gerombolan ini ada 2 wanita. Musa nanya, ada apa sih kok ramai-ramai ini? Si wanita ini menjawab, dia lagi ngikatkan tali anunya ternaknya. Ini katanya, ini kan kami ini ingin ngasih minum ternak kami ini, bapak kami sudah tua. Jadi makanya kami nunggu yang kuat-kuat ini dulu. Oh begitu ya Nabi Musa. Langsung Nabi Musa nolong dia. Lady verse. Bahasa Inggris. Perempuan duluan. Jadi kan Musa ini kuat, nggak ada yang berani. Perempuan ini maju 2, ngasih minum ternaknya. Nah setelah habis ngasih minum ternaknya, dia kan berarti kan pulang cepat nih. Ayahnya nanya, lu kok cepat sekali ini? Nah sebelum ke sana, Nabi Musa habis bantu ini, dia bersender di satu lembah yang tempat teduh, doa. Apa doanya? Fasakolahuma summa tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, berikanlah aku ini butuh sekali rahmat yang telah kau turunkan ke dunia ini. Aku ini butuh sekali ya Allah. Nah, jadi ini ayat ini bagus juga dibaca nih. Bagus dibaca ayat sholat. Bagus dibaca habis sholat. Kalau dia bawa ayat sholat itu mesti komplit. Fasakolahuma summa tawalla ila zili faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sebetulnya nggak komplit juga bisa juga, cuman lebih utamanya kalau satu ayat satu komplit. Misalnya dia hanya waladhdallin amin rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi juga, cuman lebih bagus sekali kalau dia sempurna satu ayat itu. Gara-gara dia baca doa ini, maka pertolongan Allah datang. Ayat selanjutnya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayah wanita itu, Syekh Madian, dan Syekh Madian menceritakan kepada kisah mengenai dirinya.
Dia berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dia, Syekh Madian, berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Dia, Musa, berkata, "Itu perjanjian antara aku dengan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Nah, jadi akhirnya dengan dia doa tadi, berarti kalau kita lihat orang doa itu, dia berbuat baik dulu nih. Dia berbuat baik, nolong ini tadi, bisa nolong, dia langsung doa. Berbuat baik dulu, doa. Berbuat apa berbuat baiknya? Baca Quran, baca Fatihah, atau berbuat baiknya misalnya nolong orang, atau berbuat baiknya sedekah, apa aja, berdoa. Doanya tadi, dia minta betul diberikan oleh Allah, rahmat Allah yang Allah berturunkan ke dunia ini. Datang rahmat Allah, tiba-tiba dua wanita tadi datangin Nabi Musa. Nah, datangin Nabi Musa, "Bapak kami pingin kamu datang ke rumah." Diundang kan? Yaudah datang. Ceritalah dimintai oleh Nabi Syuaib nih, Syekh Madian itu. Nabi Syuaib. Nabi Syuaib nanyain, "Kamu dari mana?" Ya dia ceritalah, "Saya angkatnya Firaun sini ceritanya begini-begini, mau saya lari tadi ketemu sama anak bapak begini-begini, saya doa, udah kamu sini tenanglah sini, makan minum aman." Si anaknya Muslim, katanya, "Ya ini aja lah," katanya, "suruh dia kerja sama kita aja kan, dia sini ini." Nah, kata papinya ngangguk, "Iya," katanya, "iya." Ngomong saya Musa, "Aku pengen menjadikan kamu menikahi salah satu dari anak aku itu." Jadi apa berarti? Dan di sini berarti Nabi Musa satu aman. Tadi kan nggak tahu tujuan kan, lari kencang aja, nggak tahu mau kemana coba. Ke rumah siapa nggak tahu, ke desa apa nggak tahu. Ketemu ini, udah satu. Kemudian gara-gara dia berdoa itu, dia dapat istri. Kemudian lagi yang ketiga dia dapat pekerjaan. Dikasih pekerjaan oleh Nabi Syuaib, dia gembala kambing. Ada perjanjiannya, tapi nggak ada di Quran. Jadi kalau kambingnya putih, milik Nabi Musa. Kalau hitam, milik Syuaib. Putih semuanya selama 10 tahun coba. Nah, Masya Allah. Nah, makanya kan suka Allah ngomongkan di Quran itu, Allah cinta sama orang yang banyak berbuat baik. Allah cinta sama orang yang berbuat baik. Jadi Allah itu mencintai sekali orang yang suka berbuat baik. Ya berbuat baiknya apa? Macam-macam kan, bisa berbuat baik materi, bisa imateri, bisa nasihatin orang, bisa ngajakin orang berbuat baik. Allah itu cinta sekali sama orang yang berbuat baik itu. Nah, apa yang terjadi sama Nabi Musa ini juga atas kehendak Allah. Oh, semuanya atas kehendak Allah kan. Nah, cuman Allah itu menceritakan semuanya ini kan untuk kita supaya kenapa dia dapat ketemu ini, karena dia banyak berbuat baik kan. Mungkin kalau dia misalnya orang Musa banyak berbuat baik, nggak ditemuin sama yang tadi melihat dua wanita tadi kan, udah nggak ketemu. Ini nggak ditemuin oleh Allah. Makanya sebenarnya kalau orang yang berbuat baik itu dituntun oleh Allah itu kehidupannya tuh sini, kayak main catur aja, set. Berlomba-lomba berbuat kebaikan. Nah, Saya terpaku yang mudah bagi Allah itu, Pak. Ayat terpaku yang mudah bagi Allah itu, Allah mudahkan segala-galanya kan? Oh, semuanya. Dari tersiksa apapun mudahkan. Oh, sejauh-jauh deh.
Kita dulu kan ngaji malam hari kan. Malam-malam ngaji. Saya sudah sisa. Jadi saya itu kan pagi sampai malam ngaji ke yayasan sampai jam 12. Subuh berangkat lagi ngaji malam, jam 10 ngaji lagi yayasan lagi. Jadi waktunya sebenarnya udah sisa tuh kan. Udah sisa waktunya itu. Kita dapat rumah ini. Jadi waktunya awal terus tuh. Malah kalau saya diundang orang jam 8 senang bahagia, tapi saya mikir ya Allah nggak bisa ngaji di Wisma. Saking senangnya saya. Betul itu. Pulang juga capek tinggal tidur Bapak. Ya kadang-kadang saya kan ketiduran karena udah dari pagi kan Sampai malam dipijitin dulu malam. Dipijit di Bapak. Iya itu. Jadi waktu itu. Nah, dengan ditemukan ini akhirnya kan semua berkah semua kan. Ya kalau dulu tuh mungkin orang-orang yang lain kenapa nggak ramai ya tengah malam. Bisa keluar bilang, ngajinya tengah malam, jangan-jangan aliran apa nih katanya. Ya tengah malam, tapi itu datang terus. Tapi kan perempuan kan tengah malam. Iya kan konotasi orang udah jelek kan, kok ngaji tengah malam tuh kan, apa gitu nih kan. malam Nah itu. Ya padahal kita waktu itu nggak ada waktunya kan, karena pagi sampai malam. Tapi memang kita itu sudah berusaha untuk ngajakin orang. Ngajakin orang malam itu. Termasuk saya sebetulnya yang sahabat-sahabat kita yang ahli surga ini, saya ditentang oleh pengurus dulu itu pada waktu itu, pengurus pada waktu itu. Dia bilang, kita ngurus yang anak yatim aja udah kerepotan begini, mau itu lagi gimana? Saya bilang, bismillah, insya Allah. Itu baru jalan berapa tahun? Tenang-tenang aja kan. Ngajinya juga cuma sekian tahun. Malam-malam udah datang, jam 10 udah datang. Kalau dulu mereka datang jam 10-an, sampai habis tahajud, sampai subuh baru mereka pulang. Belum ada rumah singgah untuk mereka. Belum ada. Datang dan pulang. Datang dan ada memang kamar tidurnya ada. Kalau yang mau istirahat habis subuh sebelum dia pergi ada. Udah ada siapin kamarnya dulu itu. Cuman belum ada yang seperti ini. Kalau ini kita kan enak benar nih, Masya Allah. Hadiah. Wah, hadiah itu. Dari tadi Pak Kiai kayaknya menekankan ngaji sampai minta tempat, berdoa gitu supaya dapat tempat buat ngaji. Emang segitu pentingnya Pak Kiai ngaji itu? Ini kan kita ini sebetulnya kita hidup ini ya. Allah itu belum memerintahkan kita sholat. Belum memerintahkan kita haji umroh. Belum memerintahkan kita tuh infak. Belum memerintahkan kita puasa. Yang disuruh pertama dulu oleh Allah baca. Nah, makanya saya tuh bernafsu ngajakin orang ngaji itu kenapa? Lah ini pertama ini nih. Tapi dengan baca itulah kan akhirnya kita banyak sahabat, banyak saudara di sini. Nah, apalagi kalau ada pengajian lagi nanti habis sore, setiap hari juga, Masya Allah. Ya karena Al-Quran kita bisa berteman sama. Lah, coba, emangnya gampang ketemu Bu Indah? Nggak gampang nih, gara-gara Quran coba. Cek sama Bu Indah. Nih, sama bidadari berdua ini emang gampang ketemunya. Wah, gara-gara Quran nih. Iya, nggak gampang nih. Iya. Saya alamin seminggu yang lalu ya Pak Haji. Kok saya pengen libur ngaji ya, gitu dalam hati itu. Kayaknya enak. Tapi Allah mengabulkan Pak, dikasih 2 hari, tapi sakit. Masya Allah. Subhanallah. Terus sakitnya, apa yang aku dapat ya aku nggak ngaji, badan sakit, pusing apa. Ya Allah, ya udahlah ngaji, Bismillah, dengan ngaji aku bisa sembuh. 2 hari kan, Rebo, Kamis, Jumat aku pasarnya masih gini nih. Udahlah, Bismillah weh. Gitu. Di rumah juga nggak ngapain-ngapain. Iya. Pakai tidur tambah sakit. Iya. Bukan yang enak malah sakit. Ya itu, jadi makanya ngaji itu penting sekali. Tapi hantunya banyak ya Ustaz ya. Oh, saya tahu. Hantu serem banget. Kalau depan Al-Quran bawahnya ngantuk. Itu kita kan ada Zoom. Mau ngeklik Zoom tuh, aduh ini dulu nih. Ada setannya kan? Ini dulu nih gamenya belum selesai. Nah, ada setannya. Benar, ada setannya itu. Ya Allah. Padahal itu tinggal klik loh, kita nggak pakai transportasi, kan tinggal klik Zoom gitu. Tapi hantunya banyak sekali. Memang. Ya karena memang ya setan itu berusaha untuk kita supaya kita itu jangan
membaca Quran, baik setan yang kelihatan maupun setan yang tidak kelihatan. Dia berlomba-lomba juga ya. Iya, wow dia berlomba-lomba itu. Setan gepeng. Iya. Coba lihat di surat 4126 tuh. 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Dan orang-orang yang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi orang paling bawah atau hina. Jadi Allah katakan, jadi kalau Bu Indah tadi mengatakan kok kayaknya berat banget nih, oh ini tanggung, itu benar itu. Jadi apa? Ya ini setan itu, baik setan berupa manusia, maupun setan luar manusia, dia berusaha supaya jangan ngaji itu. Kita udah ada ngaji aja, kanan kiri masih ngomong ini, nanya ini, ngomong ini, ngajak ini. Makanya sebaiknya sekali mah pindah ke dalam. Oh, sudah ditawarkan. Insya Allah. Kan ada kenal Mbak Yuli, ada kenal Mbak Ani. Nah tinggal, Ani, aku mau ke di dalam, duduk di mana ya? Mbak Yuli mana sih? Aku tempat duduk di dalam. Nanti kita di kursi kita siapin di kursi kok. Malah kursi dibeliin tuh ada 20 itu, belum terserap semua. Nah, maksudnya begini. Jadi kita berusaha untuk ngajakin orang itu ngaji itu dengan dia paham, dia tahu, jadi merubah dirinya, merubah sikapnya di masa akan datang, nanti merubah sikapnya terhadap keluarga. Jadi semuanya dengan ngaji itu. Cuman banyak setannya itu. Dan setan itu dia menggoda istiqomah dia. Tapi istiqomah negatif. Bu, dia ngajak lagi itu. Surah 19 ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Coba tuh. Sungguh-sungguh. Dia itu mendorong orang berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Setannya bersungguh-sungguh menggoda ya. Iya. Masa kita enggak? Makanya setan itu cuman kalah ya dengan orang ngaji. Coba lihat surat 22 ayatnya 52. 22. Silakan Ibu yang Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sadaqallah. Coba lihat nih, nggak nabi, nggak rasul. Bayangin, sekelas nabi, sekelas rasul, bisa loh. Jenderal setannya. Bisa coba. Kelasnya nabi, rasul aja. Bila ada satu keinginan, dia setan tuh suka nempel dari keinginan itu. Maksudnya keinginan buruk, keinginan buruk. Nah, cuman dia setan itu dia angkat tangan, Allah akan menguatkan kalau dia ngaji. Dengan ngaji Quran itu dia akan menjadi kuat. Dengan ngaji Quran itu dia menjadi istiqomah. Gak bisa dengan cara lain. Nah, ngaji juga dia nggak bisa juga kalau ngaji nggak ada syaratnya, nggak ada syaratnya juga. Makanya sebetulnya surat 58 ayat 11 itu, waduh itu benar sekali itu.
Saya baca ya Pak Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kita lihat ini orang-orang beriman. Kalau kamu diajak ngaji di majelis taklim, kamu itu nggak diajak ngaji, mungkin di ngajian mana, Allah Ta'ala mudahkanlah kamu untuk melapangkan waktu untuk hadir di majelis itu. Kenapa? Yang pertama, kalau kamu memudahkan waktu untuk hadir di majelis itu, Allah mudahkan juga urusan kamu. Urusan apa aja dimudahin. Bukan saja itu Allah Ta'ala, kalau kamu bila disuruh berdiri, misalnya disuruh berdiri kan kalau kita ngaji itu kan ada perintahnya, harus begini, begini, nggak boleh begini, begini. Nah, kita ngikutin juga itu apa perintahnya di Quran, larangannya kita ikutin. Bukan saja dilapangkan, dua diberikan apa? Harkat derajat tinggi. Ada lagi yang ketiga, diberikan apa? Diberikan ilmu dan iman. 3 kita dapat dengan ngaji itu. Cuman bagaimana caranya supaya cepat masuk nih Quran nih? Ayat 12-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh apa yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau dulu orang mau ketemu Nabi itu menghadiri pengajian Nabi. Jadi di Masjid Madinah itu ada tempat majelis Nabi ngaji dulu itu. Biasanya orang datang situ ngaji sama Nabi. Allah bilang, kalau kamu mau lebih bersih, lebih suci, sebelum kamu mau ketemu sama Nabi itu sedekah dulu. Sedekah dulu ya para fakir miskin. Mungkin kalau sekarang ini orang sedekah ke kota amal itu bisa begitu. Nah, kemudian Allah katakan itu lebih baik untuk kamu supaya lebih suci. Tapi kalau kamu satu saat nih misalnya nggak ada yang mau disedekahin, udah nggak apa-apa, jangan sampai nggak ngaji. Udah kamu sholat, kamu zakat aja ada. Coba Allah itu diberikan jalan keluar semua itu coba. Jangan sampai kita nih, gua nggak ngaji nih karena nggak ada uang untuk masukkan kota amal. Jangan kata-kata. Nggak boleh begitu. Senyum juga sedekah ya Pak Kiai? Lah iya sedekah kan bukan saja mesti ngisi kota amal kan, misalnya senyum apa. Nah kadang-kadang orang, wah kalau kita nggak ngisi kota amal nanti apa dikatain oleh orang sebelahnya. Nggak begitu. Allah nggak mau begitu. Ternyata ada juga yang merasakan begitu. Iya bisa juga. Bisa juga. Ada yang nggak ngaji, malu nggak punya duit buat infak, kan nggak apa-apa, ntar aja kalau udah ada duit ya. Nah nanti setan bisa lewat dari situ dia. Setan bisa lewat dari situ ya. Kamu kan nggak ada uang, nanti begini kan. Sepertinya benar ya Pak Kiai. Kayaknya benar. Makanya kadang-kadang setan itu bisa kayaknya benar tapi sebenarnya tidak benar. Misalnya begini nih, contohnya gini. Misalnya kita ada orang minta-minta nih. Orang minta-minta kita, wah dia lagi. Terus ada yang ngomongin, ya nanti dia tuman, nanti begitu, kalau masih begitu gagah. Nanti dia masih gagah, masih muda. Padahal itu setan bersembunyi di situ tuh. Kenapa? Allah katakan kamu itu kalau hidup kamu nggak mau galau, hidup kamu itu mau baik, mau lega, seneng. Coba lihat surat 70-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Terus sampai 25.
Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi Allah kasih tahu manusia itu sifatnya keluh kesah, galau. Biasanya kompornya yang panas, Pak. Iya, ada kanan kiri nih ngomporin gini nah. Udah galau, keluh kesah, nggak percaya diri. Tapi kalau dia nih dapat rezeki, jadi kikir. Diam-diam. Kenapa diam-diam? Takut nanti orang minjam nanti. Nah, tapi Allah ada orang yang tidak punya sifat seperti itu. Siapa? Satu, orangnya sholat. Kedua, sholatnya continue. Ketiga, orang yang setiap dapat rezeki sudah dia blok. Untuk ini bagian untuk fakir miskin, baik meminta maupun tidak meminta. Nah, tadi kan kalau kita ikutin omongan orang, dia lagi katanya. Coba. Ya kayak tetangganya. Ada yang ngawinin gitu. Mau ke sana mau bawa nih. Ngapain orang dia pelit? Kan kamu udah bawa duit gitu. Terus akhirnya, iya ya. Terus bilang ke suaminya, "Lah kamu niatnya apa?" "Aku ya pengen duit sama bawa ini." "Ya udah kamu niatin hati kamu, gak usah dengerin tetangga." Ya memang begitu. Kalau kita mestinya dengerin omongan tetangga, nggak jadi kita. Kenapa nggak jadi? Dia dulu waktu kita nikah, waktu kita undang anak apa syukuran anak kita. Nggak pernah datang, katanya beberapa kali diundang. Iya, padahal sebenarnya itu kalau kita ini datang aja. Nah, kita bukan kena orang, kena Allah kok. Nah itu mestinya itu. Nah cuman merubah karakter itu nggak gampang. Hanya dengan Quran merubahnya itu. Tapi sebetulnya ya bisa dirubah itu asal dia mau. Asal dia mau ngaji. Nah jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa sih bergegas-gegas? Wah mau bikin ngaji tiap hari, mau bikin juga sulit tiap hari. Ya karena ini nih. Gitu ya Pak. Dan bukan itu aja suruh baca Quran berkali-kali itu. Malah suruh baca Quran, kamu kalau udah ngaji, kamu jangan bersahabat sama orang yang branded tapi kafir kan? Iya. Banyak yang itu kan? Kamu sudah sholat, kalau sudah sholat, jangan kamu silo dengan branded tapi dia kafir. Kalau mau silo boleh, branded kayak Bu Indah gitu, boleh. Nah, kalau yang branded gitu, pepet terus itu, pepet dia nih. Tapi kalau yang branded nggak sholat, jangan Allah kan. Nah itu. Tapi kan kadang kalau kita di jalan pakai mobil, banyak kan orang yang pakai mobil gitu kan ngasih sedekah 500 perak dengan caci maki. Tapi kalau mereka berhura-hura ada suatu tempat tuh pesen minuman 50 juta tidak sesuai dengan keinginan, dia dituang di wastafel padahal minum haram, tapi mereka tidak sayang. Iya. Bazir artinya. Jadi gini, jadi sedekah sayang. Kalau orang yang menginfakkan hartanya di jalan kekafiran, nggak ada artinya itu. Iya, beliau malah berkoyak. Coba lihat surat 3 ya, 3:117 deh. 3:117. Baik. Mbak Ana belum baca kayaknya. Udah. 117 ya? Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan harta yang mereka infakkan dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin, yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Nah, jadi kalau orang menginfakkan harta yang jalan Allah seperti kayak tadi, minuman harga 50 jutaan gitu, akhirnya dituang-tuang aja kayak gitu. Ya itu di jalan setan. Sama kayak apa tadi? Kayak angin dingin, terus menimpa tanaman orang lain. Dengan dia nanti minuman itu, akhirnya dia mabok, merugikan orang lain. Jadi nyusahkan orang lain.
Tapi untuk sedekah 500 perak sampai mengucapkan suatu kata-kata yang tidak pantas. Tapi untuk kemaksiatan berpuluh-puluh juta tidak sayang. Tidak, ya. Tapi untuk jalan-jalan setan, Iya. dia nggak sayang kan. Iya betul. Tapi kalau untuk jalan Allah dia sayang. Nah, itu setannya juga itu. Nah makanya kepada kita, kenapa tadi itu kok bergas-gas, pengen maju lagi, pengen ngaji lagi. Iya, lah kenapa kan sini ustazah banyak. Ya mestinya saya nggak bisa nih, tinggal ini atur nih. Ini hari ini ustazah ini, ustazah ini, ustazah ini, ustadz ini kan gampang. Sore ya. Ya, sore ini rencana, ya saat kapannya itu. Yang penting ada rencananya, terlaksananya wallahu alam kapan. Yang penting rencananya ada. Ya, kalau niatnya nggak ada, bagaimana mau Allah ngabulin? Niat baik udah dicatat ya Pak? Udah dicatat, udah didengarin malaikat, didengar oleh Allah. Kalau Allah mau apa sih Allah susah? Kata Bu Mega tadi itu, bagi Allah itu mudah kok. Berapa kali kemarin mudah itu? Berapa kali coba? Ya Allah mudah, bagi Allah mudah. Nggak ada yang mustahil kok. Nah selama kita ada keinginan, ada kemauan, dan ada actionnya juga nanti itu. Barangkali Ustadz, Ustazah, Kalau ya. sesuatu yang baik sama Allah suka di ini Pak. Dimudahkan. Iya, dikabulin oleh Allah. Insya Allah ada jalannya. Apalagi ucapan orang yang bertakwa. Amin. Nah ini sebagai terakhir nih, sebagai terakhir kita mintain tamu kita yang baca nih, Ibu Indah. Nah ya terakhir nih, suratnya 51, ayatnya 15 sampai 23. Terima kasih Pak Ustadz. Kesempatannya saya baca ya. Enggak, 51, 15 sampai 23. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. 16. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. 17. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. 18. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. 19. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. 20. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. 21. Dan juga pada dirimu sendiri mereka, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? 22. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Orang bertakwa itu Allah akan dipenuhi, diberikan kenikmatan. Saya ingat Bu Ita lagi nih. Bu, taman-taman enak. Bu Itanya belum ini sih jadinya. Iya. Penasaran juga. Cuman anehnya itu dia kan, pertama tuh kan saya sendiri nih di Apple. Kemudian lagi habis ketemu lagi, loh sama bidadarinya katanya. Di taman-taman itu juga. Bidadarinya banyak banget nih. Nah kemudian lagi taman-taman itu, tapi apa amalannya nih? Kok bisa masuk surga ini? Satu, berarti dia banyak berbuat baik. Hablum minallah baik, minanas baik. Kedua, dia sedikit tidur malam. Ketiga, di akhir malam tuh banyak baca istighfar. Keempat, dalam rezekinya tidak pernah lupa ada hak orang lain, ada hak dirinya. Yang ke berapa? Kelima ya? Kelima, kalau dia melihat kebesaran Allah itu bisa dia lihat dari dalam dirinya, bisa lihat juga dari taman-taman bisa. Dan dia juga bisa juga rezekinya tidak ada kalau dia kerjakan ini, Allah catat rezekinya di langit. Nah, orang yang kalau sudah ini semuanya ngerjain, maka Allah katakan fawarobbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mitlama annakum tantikun. Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya kejadian yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Jadi kejadian-kejadian itu sebenarnya apa yang kita ucapkan bagi orang-orang yang bertakwa ini. Masya Allah, ya Allah. Luar biasa, alhamdulillah. Indahnya, alhamdulillah. Indahnya Al-Quran. Selesailah
podcast kita pada sore hari ini. Semoga kita tetap istiqomah untuk Amin. mengkaji Al-Quran. Dan semoga apa yang telah Bapak Kiai Haji Muhyiddin Siddiq sampaikan kepada kita menjadi pelajaran Syaitan. dan menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita doakan Pak Kiai selalu sehat. Amin. Apa yang doa-doanya diijabah. Kabulin. Dan jangan lupa ya ibu-ibu, share, like, share, subscribe, and comment. Masya Allah. Begitu ya, Mbak. Saya akhiri, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.